Malam itu seharusnya hanya malam biasa, tapi satu keputusan kecil mengubah hidup seorang manusia selamanya. Tak ada yang menyangka, kebaikan sederhana justru menjadi awal dari kutukan, air mata, dan rahasia gelap yang disembunyikan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Orang-orang hanya melihat akhirnya, kaya, berkuasa, dihormati. Tapi mereka tak pernah tahu harga mahal yang harus dibayar di balik semua itu. Karena malam itu ada satu jeritan yang tak pernah didengar, satu janji yang dilanggar, dan satu kebenaran yang sengaja dikubur hidup-hidup. Jika kamu berpikir cerita ini hanya fiksi biasa, tunggu sampai kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di menit-menit terakhirnya. Jangan kemana-mana, karena kisah ini akan membuatmu bertanya, jika berada di posisinya, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Pagi itu Jakarta belum sepenuhnya bangun. Lampu-lampu jalan masih menyala redup ketika seorang pria muda berdiri di samping mobil mewah berwarna hitam, mengelap bodi kendaraan itu dengan sangat hati-hati. Namanya Bagas. Usianya belum genap 30, namun garis lelah di wajahnya seakan menceritakan hidup yang jauh lebih tua. Bagas bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang sopir pribadi. Tapi bagi Bagas, pekerjaan ini adalah segalanya. Dari setir mobil inilah ia mengirim uang ke kampung. Dari kursi kemudi inilah ia mempertahankan hidup ibunya yang sakit-sakitan dan adiknya yang masih sekolah. Majikannya adalah seorang wanita asal Arab Saudi bernama Aisyah Al-Hamdani. Cantik, elegan, berkelas, namun dingin seperti es. Tatapannya tajam, tutur katanya singkat, dan kehadirannya selalu membuat orang-orang di sekitarnya menunduk hormat. Di mata karyawan lain, Aisyah adalah sosok yang sulit didekati. Namun Bagas melihat sesuatu yang berbeda, kesepian yang disembunyikan dengan sempurna. Hari-hari Bagas berjalan dalam rutinitas yang sama. Menunggu di depan gedung perkantoran, mengantar ke rapat, ke restoran mahal, ke hotel berbintang. Ia jarang diajak bicara, dan itu tidak masalah. Bagas tahu posisinya. Ia tidak pernah bermimpi lebih. Hingga suatu sore, hujan turun tanpa ampun. Langit gelap, jalanan licin, dan lalu lintas macet tak bergerak. Aisyah duduk di kursi belakang, terlihat gelisah. "Kita harus sampai tepat waktu," ucap Aisyah dingin. Bagas mengangguk, ia fokus mengemudi. Namun takdir ternyata punya rencana lain. Di sebuah tikungan tajam, sebuah truk besar melaju tak terkendali dari arah berlawanan. Klakson meraung, rem menjerit, dan dalam hitungan detik, maut seakan melompat ke arah mereka. Bagas tidak berpikir, ia hanya bereaksi. Setir dibanting ke kiri, mobil menghantam pembatas jalan. Suara benturan menggelegar, kaca pecah, tubuh Bagas terhantam setir, darah mengalir dari pelipisnya. Rasa sakit menyambar, tapi ia tidak peduli. Yang ia lakukan pertama kali adalah menoleh ke belakang. "Ibu, ibu tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Aisyah terdiam, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, topeng dinginnya runtuh. Ia menatap Bagas yang bersimbah darah, matanya membesar oleh ketakutan dan keterkejutan. Ambulans datang, polisi datang, semua terasa kabur. Di ruang IGD rumah sakit, Bagas terbaring lemah. Rasa nyeri menusuk setiap tarikan nafasnya. Saat ia membuka mata, Aisyah berdiri di samping ranjangnya. Tidak ada riasan mewah, tidak ada aura majikan. Hanya seorang wanita yang terlihat sangat rapuh. "Kenapa kau lakukan itu?" tanya Aisyah pelan, suaranya bergetar. Bagas menyenyum tipis, meski wajahnya dipenuhi perban. "Itu sudah tugas saya dan naluri saya, Bu." Aisyah menggenggam tangan Bagas. Tangannya dingin, gemetar. "Jika kau terlambat sedetik saja," Bagas memejamkan mata. "Yang penting, ibu selamat." Kata-kata sederhana itu menghantam hati Aisyah lebih keras dari benturan mobil tadi. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Garis tak terlihat antara majikan dan sopir mulai retak. Namun Bagas belum tahu bahwa keberaniannya hari itu adalah pintu menuju badai besar, bahwa kesetiaannya akan diuji hingga batas terakhir, dan hidupnya tidak akan pernah kembali sama setelah ini. Takdir Bagas baru saja dimulai. Sejak kecelakaan itu,
Hubungan Bagas dan Aisyah berubah tanpa pernah mereka bicarakan secara langsung. Tidak ada kata terima kasih berlebihan, tidak pula janji apapun. Namun di antara mereka tumbuh keheningan yang berbeda, hening yang dipenuhi rasa saling memahami. Aisyah mulai sering duduk di kursi depan, tepat di samping Bagas, bukan di kursi belakang seperti biasanya. Bagi orang lain mungkin sepele, namun bagi Bagas, perubahan itu terasa besar. Ia tidak lagi sekadar sopir, ia menjadi pendengar. "Bagas," ucap Aisyah suatu pagi saat mobil melaju pelang di tengah kemacetan. "Kau punya keluarga?" Bagas sempat terkejut. Ia jarang ditanya hal pribadi. "Ada, Bu. Ibu saya sakit. Adik saya masih sekolah." Aisyah terdiam cukup lama. Tatapannya lurus ke jalan, namun pikirannya jelas melayang jauh. "Kau lelaki yang bertanggung jawab," katanya pelan. Sejak hari itu, percakapan kecil mulai terjadi. Tentang hujan Jakarta, tentang makanan Indonesia, bahkan tentang mimpi-mimpi yang pernah terkubur. Bagas tetap menjaga jarak, tapi hatinya perlahan terbuka. Ia mulai melihat Aisyah bukan hanya sebagai majikan, melainkan manusia yang memikul beban berat sendirian. Namun, kedekatan itu tidak datang tanpa harga. Bagas mulai menyadari kejanggalan. Mobil mereka sering dibuntuti. Ada motor hitam yang muncul di rute berbeda, selalu dengan helm gelap. Ada telepon misterius yang membuat wajah Aisyah pucat. Bahkan suatu malam, satpam rumah Aisyah melaporkan ada orang asing mengintai dari luar pagar. "Mulai sekarang, kau harus lebih waspada. Jangan ceritakan apapun pada siapapun." Bagas mengangguk. Ia tidak bertanya. Ia hanya mempertegas kewaspadaan. Setiap kaca spion ia periksa, setiap suara mencurigakan ia dengarkan. Tekanan semakin terasa ketika beberapa karyawan kantor mulai bergunjing. Kenapa dia selalu dekat dengan bos? Cuma sopir tapi sok penting. Bagas mendengar semua itu. Ia memilih diam. Ia tahu posisinya rapuh. Namun anehnya, Aisyah justru semakin sering membelanya, meski dengan cara halus. Suatu malam hujan turun lagi, seolah mengulang kenangan buruk. Saat mereka baru keluar dari sebuah restoran, tiba-tiba sebuah batu menghantam kaca mobil. Aisyah menjerit kecil. Bagas langsung menyalakan mesin dan melaju kencang. "Tenang, Bu. Pegang sabuk pengaman." Mobil melesat di jalan basah. Di kaca spion, dua motor mengikuti dari kejauhan. Jantung Bagas berdegup keras, tapi tangannya tetap stabil di setir. Mereka berhasil lolos, namun di apartemen Aisyah, suasana berubah mencekam. "Apa sebenarnya yang terjadi, Bu?" tanya Bagas akhirnya. Aisyah menatapnya lama, matanya basah, namun penuh keteguhan. "Aku tidak bisa menjelaskan sekarang, tapi percayalah, aku dalam bahaya." Kata-kata itu membuat Bagas terdiam. Ia tahu, sejak kecelakaan itu, ia telah masuk ke dunia yang tidak ia pahami. Dunia orang-orang besar, penuh uang, kekuasaan, dan musuh tak terlihat. Malam itu sebelum Bagas pulang, Aisyah berkata lirih, "Jika suatu hari kau ingin pergi, aku tidak akan menyalahkanmu." Bagas menatapnya, lalu menggeleng pelan. "Saya di sini karena saya memilih, Bu." Di balik kata sederhana itu, Bagas tidak sadar bahwa kesetiaannya sedang diuji oleh takdir, bahwa setiap langkah ke depan akan membawa bahaya yang lebih besar, dan bahwa orang-orang yang mengintai dari bayangan tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bertopi hitam memandang foto Aisyah di layar ponsel. Dia belum sendirian, gumamnya dingin. Ada sopir yang harus disingkirkan. Dan tanpa Bagas ketahui, namanya telah masuk dalam daftar target. Badai berlahan mendekat, dan Bagas berdiri tepat di tengahnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Bagas seperti hidup di atas garis tipis antara tugas dan maut. Setiap kali menghidupkan mesin mobil, ia sadar bahwa mungkin hari itu adalah hari terakhirnya. Namun ia tetap menjalankan pekerjaannya dengan wajah tenang, seolah bahaya hanyalah bayangan yang bisa ia kalahkan dengan keberanian. Ancaman semakin nyata. Mobil mereka dibuntuti lebih dekat. Pesan singkat tanpa nama masuk ke ponsel Aisyah, berisi satu kalimat pendek yang membuat darah membeku.
Kami tahu siapa sopirmu. Sejak itu, Bagas tidak pernah membiarkan Aisyah sendirian. Bahkan ketika lelah menderah, ia tetap berdiri tegak. Di dalam hatinya ada ketakutan yang ia kubur dalam-dalam. Ia takut mati, tapi lebih dari itu, ia takut gagal melindungi. Malam itu, Aisyah harus menghadiri pertemuan penting di luar kota. Jalan tol lengang, lampu-lampu berpendar di kejauhan, hujan tipis mulai turun menambah suasana muram. "Ada yang tidak beres," ucap Bagas pelan, matanya fokus ke kaca spion. Aisyah mengangguk, tangannya mengepal. Apapun yang terjadi, teruslah mengemudi. Tiba-tiba, dari sisi kanan, sebuah mobil hitam menyalip dan mengerem mendadak. Dari belakang, kendaraan lain menutup jalan. Semuanya terjadi terlalu cepat. "Pegang kuat-kuat, Bu!" Bagas membanting setir. Mobil berputar, menghantam pembatas, lalu berhenti dengan suara mengerikan. Pintu ditarik paksa. Bagas diseret keluar. Pukulan mendarat di wajahnya, perutnya, punggungnya. Dunia berputar, rasa sakit membanjiri tubuhnya. Aisyah berteriak histeris. Mereka dibawa ke sebuah gudang tua, gelap, bau karat dan oli memenuhi udara. Lampu sorot menyala menyilaukan mata. Bagas diikat di kursi besi, darah menetes dari dagunya. "Di mana dokumen itu?" tanya seorang pria berbahasa asing dengan suara dingin. Aisyah gemetar. "Jangan sakiti dia, aku mohon." Pukulan kembali mendarat. Bagas meringis, namun ia memaksa dirinya tersenyum ke arah Aisyah. "Tidak apa-apa, Bu. Jangan takut." Kalimat itu menghancurkan Aisyah. Ia menangis terseduh. Untuk pertama kalinya, ia melihat arti kesetiaan tanpa syarat. Penyiksaan berlangsung lama. Setiap jeritan Bagas terasa seperti pisau menusuk hati Aisyah. Namun Bagas tidak pernah meminta belas kasihan. Ia hanya menatap Aisyah seolah berkata, "Bertahanlah." Ketika segalanya hampir berakhir, suara sirine memecah malam. Polisi menyerbu, tembakan terdengar, para penyerang kabur. Gudang itu berubah menjadi kekacauan. Bagas pingsan. Saat ia sadar, tubuhnya terbaring di rumah sakit. Seluruh tubuhnya nyeri. Aisyah tidak ada di sana, hanya seorang perawat yang menatapnya iba. "Majikan Anda sudah dipulangkan tadi pagi." Bagas menunggu. 1 jam, 2 jam, sehari, tidak ada kabar. Namun keesokan harinya, satu kenyataan menghantamnya lebih keras dari pukulan manapun. Ia dipecat. Surat pemecatan datang tanpa penjelasan, tanpa tatapan mata, tanpa perpisahan. Aisyah menghilang seolah tidak pernah ada. Bagas duduk sendirian di kamar kontrakan kecilnya. Tubuhnya penuh luka, hatinya lebih hancur. Ia menatap langit-langit sambil bertanya pada dirinya sendiri. Apakah kesetiaan selalu berakhir seperti ini? Ia tidak tahu bahwa keputusan Aisyah bukanlah pengkhianatan, melainkan pengorbanan terbesar untuk menyelamatkan nyawanya. Namun bagi Bagas, malam itu menandai satu hal, hidupnya runtuh sepenuhnya. Dan badai belum selesai. Hari-hari setelah pemecatan terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Bagas bangun setiap pagi tanpa tujuan. Tidak ada mobil yang harus dibersihkan. Tidak ada jadwal yang harus dihafal. Yang tersisa hanyalah tubuh penuh luka dan pikiran yang terus bertanya, "Di mana salahku?" Ia mencoba menghubungi Aisyah. Nomor ponsel tak aktif. Kantor lama menolak menerima tamu. Satpam bahkan berpura-pura tak mengenalnya. Seolah-olah keberadaan Bagas telah dihapus dari dunia mereka. Uang tabungannya menipis cepat. Setiap rupiah yang ia miliki dikirim ke kampung untuk biaya pengobatan ibunya. Bagas memilih makan sekali sehari, kadang hanya dengan mie instan dan air putih. Rasa lapar kalah oleh rasa takut kehilangan. Suatu sore, telepon dari kampung datang. Suara adiknya bergetar. "Mas, Ibu butuh cuci darah lagi. Rumah sakit minta uang muka." Bagas terdiam lama. Tangannya gemetar memegang ponsel. "Iya, Mas usahakan," jawabnya meski ia tak tahu dari mana uang itu akan datang. Ia berlari ke sana kemari mencari kerja. Menjadi sopir online, kuli angkut, apa saja. Namun tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Bekas luka membuatnya sering jatuh sakit.
Setiap malam ia memeluk lutut di kamar kontrakan sempit, menahan air mata yang tak ingin ia keluarkan. Ia marah, ia kecewa, ia merasa dikhianati. "Kenapa aku yang harus hancur?" bisiknya di tengah malam. Lalu kabar itu datang. Ibu Bagas meninggal dunia. Bagas pulang ke kampung dengan uang pinjaman. Ia tiba terlambat. Jenazah ibunya telah terbujur kaku. Rumah sederhana itu dipenuhi tangis. Bagas berlutut di samping jasad ibunya, memegang tangan dingin yang dulu selalu mengelus kepalanya. "Maaf, Bu. Bagas belum bisa membahagiakan ibu." Tangisnya pecah. Dunia seakan runtuh. Orang-orang berkata agar ia tabah, namun kata-kata itu terdengar hampa. Bagas merasa Tuhan pun menjauh darinya. Setelah pemakaman, Bagas duduk sendiri di teras rumah. Ia menatap langit senja yang memerah. Di kepalanya wajah Aisyah terus muncul. Semua keberanian, semua luka, semua pengorbanan. Apa artinya jika akhirnya ia sendirian? Kembali ke Jakarta, hidup Bagas semakin terpuruk. Kontrakan hampir disita. Hutang menumpuk. Adiknya terancam putus sekolah. Malam-malam panjang ia lalui tanpa tidur, hanya menatap dinding dan mendengar suara hujan. Namun di tengah keputusasaan itu, sebuah amplop misterius datang. Tanpa pengirim, tanpa alamat. Di dalamnya hanya selembar kertas dan sejumlah uang yang cukup besar untuk membayar hutang rumah sakit almarhum ibunya. Tulisan tangan itu membuat nafas Bagas tercekak. "Maafkan aku, ini bukan akhir. Percayalah." Bagas terduduk lemas. Hatinya bergejolak. Marah, bingung, rindu, harap. Semua bercampur jadi satu. Untuk pertama kalinya sejak lama, Bagas menatap langit dan berdoa lagi. Bukan meminta kekayaan, bukan balas dendam. Ia hanya meminta satu hal, kebenaran. Dan tanpa ia sadari, jawaban atas doanya sudah sangat dekat. Pagi itu, Jakarta terasa berbeda. Udara lebih tenang, namun hati Bagas justru gelisah. Sejak menerima amplop misterius itu, pikirannya tidak pernah benar-benar diam. Setiap huruf dalam pesan singkat tersebut terus berputar di kepalanya, seolah memanggilnya menuju sebuah jawaban yang selama ini ia cari. Hari itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakan Bagas. Sopir berseragam rapi turun dan menyebut namanya dengan sopan. "Tuan Bagas, kami diminta menjemput Anda." Bagas ragu, namun firasatnya mengatakan bahwa inilah ujung dari semua pertanyaan. Ia naik ke mobil, meninggalkan kontrakan yang menjadi saksi kehancuran hidupnya. Mobil itu berhenti di sebuah gedung tinggi di pusat kota. Di dalam ruang pertemuan yang sunyi dan megah, Bagas melihat sosok yang tidak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Aisyah. Ia berdiri dengan balutan pakaian sederhana, tanpa perhiasan, tanpa jarak. Begitu mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Semua amarah yang disimpan Bagas bercampur dengan rindu dan luka yang belum sembuh. "Aku minta maaf," ucap Aisyah lebih dulu. Suaranya bergetar. "Aku tahu kau membenciku." Bagas mengekap tangan. "Kau menghilang saat aku hancur," katanya pelan namun tajam. Aisyah menunduk. Air matanya jatuh. "Aku melakukan itu agar mereka berhenti memburumu. Jika kau tetap bersamaku, kau pasti mati." Perlahan, Aisyah membuka semua kebenaran tentang jaringan mafia internasional yang mengincarnya, tentang bagaimana Bagas menjadi target setelah penyergapan, tentang pemecatan yang sengaja ia lakukan agar Bagas terlihat tidak penting. "Aku mengawasi dari jauh," lanjut Aisyah. "Amplop itu dariku. Maaf, aku tidak berani muncul lebih cepat." Bagas terdiam lama. Hatinya berperang dengan pikirannya. Semua penderitaan itu ternyata untuk menyelamatkan nyawanya. Aisyah kemudian menyerahkan sebuah map tebal. "Ini imbalan terakhirku." Di dalamnya terdapat dokumen kepemilikan perusahaan cabang Indonesia atas nama Bagas, rumah baru untuk keluarganya, tabungan pendidikan adiknya, dan yayasan amal atas nama ibunya. Bagas berdiri gemetar. "Saya tidak menolong untuk ini." Aisyah tersenyum pilu. "Aku tahu, justru karena itu hanya kau yang pantas." Tangis Bagas pecah. Semua luka, kehilangan dan doa yang tak terjawab akhirnya menemukan maknanya.
Beberapa hari kemudian, Aisyah kembali ke Arab Saudi. Di bandara mereka berdiri berhadapan. Tidak ada janji, tidak ada cinta yang diucapkan. Hanya dua jiwa yang saling menghormati. "Terima kasih telah hidup," ucap Aisyah lirih. Bagas mengangguk. "Jaga diri, Bu." Pesawat itu lepas landas. Bagas menatap langit lama. Kini, Bagas bukan lagi sopir. Ia memimpin perusahaan dengan rendah hati. Ia membantu orang-orang kecil seperti dirinya dulu. Namun ia tetap hidup sederhana, membawa nilai yang tak pernah berubah. Kesetiaan dan kejujuran. Di malam sunyi, Bagas menatap foto ibunya dan berbisik, "Bu, Bagas sudah berdiri." Cerita ini berakhir di sini. Namun, makna hidup Bagas baru saja dimulai. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan kisah ini hingga akhir. Cerita yang barusan Anda tonton bukan sekedar hiburan, melainkan cerminan dari perjalanan hidup manusia yang penuh ujian, pengorbanan, dan pilihan berat. Dalam hidup, tidak semua kebaikan langsung dibalas dengan kebahagiaan. Terkadang, justru orang baiklah yang paling banyak diuji. Namun percayalah, Tuhan tidak pernah tidur. Setiap air mata, setiap keikhlasan, dan setiap perjuangan pasti memiliki balasan di waktu yang paling tepat. Pesan moral: jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan menilai hidup seseorang hanya dari luarnya saja. Tetaplah menjadi orang baik meski dunia tidak selalu adil. Karena kebaikan sejati akan menemukan jalannya sendiri. Kalimat doa untuk penonton. Semoga siapapun yang sedang lelah menjalani hidup, yang sedang berjuang dalam diam, dan yang merasa sendirian, diberi kekuatan, ketenangan hati, dan jalan keluar terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga hari-harimu ke depan dipenuhi harapan dan keberkahan. Amin. Interaksi penonton. Tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana? Kami ingin menyapa dan mendoakan kalian satu persatu. Ajakan subscribe. Jika kamu suka kisah-kisah penuh makna seperti ini, jangan lupa subscribe channel Perjalanan Hidup, aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif dan menyentuh lainnya. Dukungan kecilmu sangat berarti untuk kami terus berkarya. Disclaimer, video ini hanya bersifat cerita fiktif untuk hiburan dan pembelajaran. Apabila terdapat kesamaan nama, tokoh, atau peristiwa dengan kehidupan nyata, itu semata-mata kebetulan dan tidak disengaja. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.